Qala yataqabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Bergantian, silih berganti. Yataqabuna fikum, pada diri kamu malaikat malam dan malaikat siang. Jadi malaikat malam dah selesai tugas malaikat malam, tiba pula malaikat siang lagi. Kita berjumpa dengan kita, cuman kita yang tak tahu. Kita tak tahu, dan memang kita tak tahu kerana memang malaikat tu tak nampak. Kalau nampak malaikat, mungkin kita pun bisa pula kita takut seperti takutnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh tu ketakutannya itu karena selalu diawasi, merasa selalu dirinya diawasi oleh malaikat. Nak bercakap, takut dusta. Ini malaikat ada kiraman katibin, samping kiri kanan ada yang akan mencatat. Jadi tak sanggup berdusta, tak sanggup berbohong, tak sanggup korupsi. Kenapa? Karena ada malaikat yang akan mencatat bahawa dia sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang bercakap berdusta ni karena merasa tak ditengok oleh malaikat, merasa tidak dicatat oleh malaikat, makanya kita seenak saja kita berbicara. Tapi malaikat ada, malaikat malam lain pula lagi, malaikat siang lain pula lagi. Ini di dalam hadis ni dalam hadis ni. Jadi malaikat malam, ya malam saja tugasnya. Malaikat siang, ya siang saja tugasnya. Jadi malaikat itu tugasnya apa yang disuruh oleh Allah, itu saja tugasnya. Tidak ada yang lain. Makanya malaikat itu tak sempat berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak sempat berbuat maksiat walaupun sedetik. Itu malaikat tak sempat buat maksiat. Jadi malaikat orang yang manut. Malaikat ni orang yang patuh kepada Allah. Suruh sujud, sujud. Suruh nurunkan hujan, nurunkan hujan. Suruh beri rezeki, menurunkan rezeki, nurunkan rezeki. Suruh ngantar Quran, antar Quran. Itu daripada tugasnya para malaikat. Suruh mencabut nyawa, memang mencabut nyawa dari kerajaan. Ada lain daripada itu dah. Pokok ada juga orang lain hanya cabut je dia baru. Jadi itu malaikat. Jadi malaikat itu termasuk orang yang tidak loba, yang tidak rakus dengan pekerjaan. Maka malaikat itu suci, nur, daripada cahaya, nuraniyah. Malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Sedangkan insan makhluk yang Allah ciptakan minal ma', asal daripada air. Sedangkan syaitan makhluk minan nar. Syaitan Allah ciptakan daripada api. Maka kalau orang kemasukan syaitan, apa umpamai kerusupan, atau ada orang-orang yang marah begitu kuat sekali, maka berwuduklah. Tak mampu dia wuduk, siramkan air kepada dia, cepat dia sadar itu. Kenapa? Karena api. Begitu dia. Tapi kalau ada orang yang sedang naik pitamnya, sedang kesurupan, kemudian disiram dengan air, tak berhenti dia, justru asik dia, berarti itu setannya setan manusia yang berarti itu. Jadi bahawa malaikat dari cahaya, bahawa manusia daripada air. Maka kita kok air aja banyak di tubuh kita. Asal daripada tubuh kita ini diciptakan daripada air. Maka air banyak tubuh kita. Coba tengok air di tubuh kita. Banyak, telapak tangan kadang keluar air, telapak kaki kadang keluar air, tubuh keluar keringat, kepala keluar keringat, mata keluar air, telinga keluar juga air. Apalagi hidung keluar juga air. Itu daripada manusia, karena manusia itu banyak air. Apalagi kalau orang-orang gapuk itu banyak itu. Maka namanya gapuk-gapuk berayi. Karena memang air aja, nak makan air aja keluar. Itu tubuh air mata. Apa saja kita, hidung keluar air. Semua keluar air. Itu menandakan bahawa kita ni memang air saja daripada tubuh kita. Lalu tadi keluar juga air sikau tetahan jiliwasi namanya tu. Itu minal ma'. Kalau malaikat memang nuraniyah, malaikat tu cahaya semuanya, bercahaya semua dari malaikat itu. Tidak ada yang tidak bercahaya daripada malaikat. Maka ketika memandang malaikat, makhluk seperti manusia, seperti bashar, seperti kita, itu tidak mampu untuk menantap atau untuk menantang daripada malaikat. Begitulah dia. Makanya malaikat itu datang kepada Nabi. Jarang malaikat itu datang kepada Rasulullah dengan jasaduhul malaikah, dengan fisik malaikat yang asli datang ke Nabi jarang. Kenapa? Dia khawatirkan tak sanggup Nabi memandang. Jadi malaikat itu datang ke Nabi seperti apa? Malaikat datang kepada Nabi seperti insan,
seperti manusia. Itu bukti hadis Jibril. Datang Jibril, sahabat sedang duduk macam ni dengan Nabi sedang pengajian. Nabi tak pernah pakai meja, Nabi duduk di bawah. Datanglah seorang yang pakaiannya putih, serba putih. Sorban putih, jubah putih, gamis putih, ridak putih, selendang putih. La ya'rif ahadun minna. Satu pun daripada yang hadir tak kenal siapa laki-laki yang datang itu. Langsung dia datang, langsung dia duduk dekat Rasulullah, dia adukannya pula lututnya dengan lutut Nabi, ada letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar dah mulai ini orang macam mana ini? Siapa ni fulan ini? Belum kenal, tak ada satu pun yang kenal dengan itu. Cuma Nabi tahu, Nabi faham. Langsung bertanya, tidak kenal orang, langsung dia bertanya, ya Rasulullah, ma huwal iman? Dijawab oleh Rasulullah, iman ini. Kemudian setelah Nabi menjawab, sadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Awalnya ia bertanya, siap tu betul, berarti kan mentes namanya tu. Kita lah mungkin emosi gitu kalau digituan orang tu. Ustaz, apa hukum laki-laki memakai emas Ustaz? Laki-laki memakai emas hukumnya haram, disepakati oleh ulama karena Nabi melarang. Naina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu bizahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai emas. Oh, ya Ustaz, topik ustaz ni lah. Tersinggung dak awak kira-kira tu. Nya siapa tanya kawak topik ustaz katanya ke kita. Ni orang yang bertanya ni seperti itu. La ya'rifna ahad. Satu pun tak ada kenal. Dan jelas kendaraannya tak nampak. Yang jelas orang ni dari musafir jauh. Tapi kalau di Arab, kalau sudah musafir jauh, pasti rambut rusak. Rambut pasti banyak dengan debu. Pasti celana habis, jubah habis dengan debu. Pasti semuanya, sendal, sepatu pun pasti berdebu kalau di Arab kita. Ini tak ada tanda-tanda itu di sosok laki-laki ini. Langsung bertanya ke Rasulullah, wa ma huwal iman ya Rasulullah? Iman, Islam. Kemudian dia tanya lagi, wa ma huwal ihsan ya Rasulullah? Bertanya tentang ihsan lagi. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian ditanya lagi, matas sa'ah? Matas sa'ah? Kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Barulah Nabi menjawab, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Jadi setelah pergi dia lagi, Nabi bertanya ke sahabat, kalian tahu tak itu tu siapa? Tahu tak kalian yang bertanya itu siapa? Kata Rasulullah. Tak ya Rasulullah, tak tahu kami ya Rasulullah. Kata begini Nabi, fa innahu Jibril. Ya'tika, dia adalah Jibril, datang dia kepada engkau untuk mengajari kepada engkau tentang tiga tadi. Islam, iman, ihsan. Itulah dia namanya Jibril. Jadi Jibril datang ke Rasulullah kadang-kala seperti manusia, kadang-kala memang ain Jibrilnya, tapi jarang sekali. Kecuali mungkin dalam keadaan salat. Dalam keadaan salat, Jibril datang membawa ayat, itu memang berupa langsung malaikat Jibril itu yang datang dengan nurnya, dengan cahayanya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatan bil laili wa malaikatum bin nahar. Maka silih bergantilah malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi malaikat ini kalau dia ditugaskan malam, memang malam aja. Dan tu nak bisanya ceng lah. Nak mudah awak dah. Dan malam ko ada apa mengawani orang rumah. Tak bisa ada gantian lah awak. Dia dan besok masuk siang. Tak bisa malaikat dah. Malaikat tu memang patuh. Kalau nya tugas malam, memang malam aja. Kalau nya siang-siang sampai kiamat. Makanya di dalam ayat itu disebutkan itu. La ya'sunallah, tak pernah berbuat maksiat sedetik pun, tak pernah malaikat berbuat maksiat. Jadi bilaili wan nahar, malaikat malam naik, malaikat malam turun nengok kita di malam hari. Setelah tu subuh masuk pula lah malaikat daripada malaikat siang. Fi salatil fajri was salatil asri. Dia ni di salat subuh bergantinya itu, shiftnya itu nanti di subuh satu, di waktu asar satu. Jadi di waktu subuh, di waktu asar.
Di waktu subuh malaikat siang, habis asar malaikat malam sampai pula subuh. Thumma ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian setelah naik, kalau di waktu subuh datang, berarti yang naik malaikat malam, malaikat siang turun dengan kita, melihat kita. Kemudian sampai waktu asar. Waktu asar malaikat siang menaik, malaikat malam pun turun. Ya rujul ladzi batu fikum. Naiklah malaikat-malaikat ini pas di jadualnya. Di waktu asar naik malaikat malam, naik malaikat siang. Di waktu subuh naik malaikat malam. Malaikat malam ini naik itu, naik maksudnya tempat kembali ke rafiqil a'la, kembali ke tempat yang tinggi atau tempat kediaman daripada para malaikat. Wa huwa a'lamu bihim. Nabi bertanya, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat tadi yang naik tadi. Naik menghadap, itu bertanya Allah kepadanya, wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Malaikat, bagaimana tadi engkau meninggalkan hambaku? Jadi ditanya nih. Ni malaikat malam, berarti malaikat malam akan naik nih. Di waktu subuh mereka akan naik. Ni waktu nanti setelah solat subuh kita, atau malaikat siang pula yang turun lagi ke kita. Malaikat malam ni sebentar lagi akan ditanya oleh Allah. Ni dalam hadis ni. Sebentar lagi ditanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Hamba-hambaku engkau tinggalkan sedang mengapa? Kata Allah kepada malaikat yang tugas malam ni setelah subuh. Fayaqulun, dijawab oleh malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dan mereka sedang dalam keadaan salat. Ni tadi ni. Jadi kami tinggalkan mereka, mereka sedang dalam keadaan salat. Jadi nanti hadis ini nanti pas ketika syuruknya, ketika syuruk itulah bergantinya malaikat. Jadi malaikat malam naik, malaikat siang turun bertugas lagi. Jadi kata malaikat malam, aku tinggalkan hambamu dalam keadaan mereka salat. Ini kalau orang yang memang sedang melaksanakan salat. Jadi bagaimana kalau orang yang sedang masih dalam keadaan tidur? Apa jawaban malaikat? Taraktum, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Hambaku engkau tinggalkan sedang mengapu, kata Allah. Malaikat tinggal menjawab, fa innahum yanamun. Mereka sedang lalu ya Rasulullah, ya Allah, kan? Sedang enak tidur, sedang bermimpi. Jadi alhamdulillah kita diadukan malaikat ke atas, kita sedang dalam keadaan salat. Nanti di waktu asar begitu juga. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka. Nanti ketika subuh tu silih berganti itu langsung turun malaikat siang. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dan mereka sedang dalam keadaan salat. Jadi apa manfaat daripada hadis ini? Manfaat daripada hadis ini adalah pertama, al-a'malu bi khawatimaha, bahwa amal itu di penghujung itulah yang ditengok. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kita yang paling dinilai nanti itu adalah ujungnya. Jadi kita salat itu bukan dari awal kita dinilai Allahu Akbar, tapi nanti ketika salam, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa dinilai bi khawatimaha? Kenapa dinilai ujungnya? Karena kalau dinilai awal, kadangkala di dalam salat kita riya, di dalam salat kita tak ikhlas, di dalam salat ada satu tidak yakin atau ragu di dalam hati kita untuk menyembah Allah, makanya ibadah kita tadi tidak ada nilainya. Maka oleh karena itu setiap ibadah itu dinilai bi khawatimaha, di terakhir. Sama kita ketika memberi upah kepada orang. Kita memberi upah kepada orang setelah selesai pekerjaan, di akhir atau di awal? Di akhir. Tak boleh di awal. Itu namanya riba. Jadi kalau kita mempekerjakan seseorang, kita minta buatkan, tolong buatkan ini, tolong buatkan lemari, kata kita. Boleh dalam syariat kita membayar lemari ini kalau sudah bi khawatimaha,
Kalau sudah selesai lemari ini baru kita bayar. Kalau dari awal kita bayar, ternyata di pertengahan jalan ada sesuatu hal yang dibuatkan tukang ni terhadap lemari yang tidak kita sukai, maka kita tak bisa komplain lagi. Oh, ini saya tak suka ini. Oh, ini saya kacanya bukan seperti ini. Oh, saya gagang pintu lemari ini bukan seperti ini. Tak bisa protes. Kenapa tak bisa protes? Karena upah sudah dibayar di awal. Bapak suka tak suka, beginilah karya saya pak, kata dia. Macam mana? Kecewa. Makanya akad itu disebut dengan akad gharar. Akad gharar, akad riba. Maka yang pakai DP itu kebanyakan akadnya akad riba. Maka hati-hati kita. Boleh ya boleh, tapi tengok dulu. Ni dia. Bi khawatimaha, yang paling elok tu setelah tu baru. Maka ada orang yang betul-betul mengamalkan ini. Setelah kadang kita terbibit dalam masalah. Kita tahu juga kaji, kadang kita pula yang terbawa oleh masalah ini kadang. Kadang kita minta tolong kepada orang, tolong ya Pak ya bersihkan ini ya Pak ya. Ini duit Pak. Itu kan tak boleh semestinya itu. Setelah dia bekerja baru kita berikan upah. Setelah dia bekerja baru kita, ini belum dia selesai, sudah kita sodorkan uang. Akhirnya ada yang betul-betul faham, dia mengatakan, "Enggak Pak, saya belum bekerja, biarlah saya bekerja dulu Pak," kata dia. Itu orang yang bagus itu. Jadi ada orang yang alunnya berkojolnya minta piti. Aduh pula tu. Belum dia bekerja lagi. Pinjam duit lah dulu Pak untuk beli beras hari ini Pak, kata dia. Lah terberi oleh kita, ternyata tidak dia kerjakan. Itu banyak akad-akad gharar. Akad gharar, akadnya ada riba di dalamnya. Jadi yang pakai DP itu hati-hati kita. Hati-hati betul. Siap diambil DP awak, bekon tak jadinya ambilkan barang kita, dia lari lagi. Maka hukumnya haram. Jadi a'malun bi khawatimaha. Tengok nanti di ujung di kesudahan pekerjaan, bagus atau tidak. Ketika bagus tentu kita beri dia bonus, kita beri dia tambahan. Tapi ketika tidak bagus, maka tentu bisa juga kita memberi upah dengan pas-pasan saja, atau bisa saja dengan sesuai dengan akad. Maka di sini disebutkan annal a'mal bi khawatimaha, bahwa sesungguhnya amal bi khawatim. Khawatim, maksud khawatim adalah kesudahan akhir daripada amal kita. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang subuh tadi. Bertanya ke malaikat yang subuh, kenapa? Karena subuh salat yang terakhir. Ditanya kepada malaikat subuh, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Kata malaikat tadi, aku meninggalkannya dalam keadaan mereka sedang melaksanakan salat. Bagaimana engkau mendapatinya? Nah, kami pun mendapatinya pun dalam keadaan salat. Itu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah bertanya satu, tapi dijawab dua oleh malaikat. Apa tandanya? Kan Allah cuma bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Tadi kamu meninggalkan hambaku sedang mengapa? Kata Allah. Dijawab oleh malaikat dua. Jawaban pertama, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka sedang salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami pun mendatangi mereka dan mereka sedang dalam keadaan salat. Dua dijawab, padahal pertanyaannya satu. Apa hikmahnya? Jadi kata malaikat yang naik ke atas tadi, kami meninggalkannya tadi ya Rasul, ya Allah, dia dalam keadaan salat. Dan kemarin salat asar tu, kemarin kami mendapatinya dan mereka pun sedang salat ya Rasul, ya Allah. Ditanya satu, dijawab dua. Apa hikmahnya? Kata para ulama, mujabulir rahmah wa ifdalul ibad, dan itu tanda wasnya, berkah, lapang, banyaknya rahmatnya Allah, maka ditambahlah oleh malaikat untuk menjawabnya. Itu jawaban pertama. Kedua, annal a'lal ibadah salah, bahwa setinggi-tinggi ibadah adalah salat. Salat, makanya dijawab dua oleh malaikat. Setinggi-tinggi ibadah salat. Bayangkanlah, la yuqbalul ibadati illa bis salah. Takkan diterima ibadah itu kalau tak salat. Haji tiap tahun tapi kalau tak salat takkan diterima. Umrah tiap tahun takkan diterima kalau tak salat. Zakat miliaran tiap tahun tak diterima kalau tak salat. Sedekah setiap hari 1 juta tidak akan diterima kalau tidak salat. Apa lagi? Semua yang kita lakukan mesti salat.
Jadi kalau tak solat, tidak akan diterima. Maka ibadah yang paling tinggi adalah solat. Maka kalau ada orang bilang, saya tak perlu solat tu lagi. Solat tu kan amalan-amalan orang yang biasa-biasa saja. Berarti orang tu mendekati kepada kesyirikan itu. Syirik. Ada. Kita jumpa, waktu jadi mahasiswa dulu, ada juga orang-orang kita yang tak solat dia. Jadi, solatlah untuk apa solat, kata dia. Saya perintah Allah. Kita melaksanakan salat. Tak perlu, kata dia. Cukuplah pejam mata saja. Ingat Allah. Dah selesai, kata dia. Di kita ada tu yang namanya salat apa? Salat eling namanya. Ketika masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi diajak orang, Bapak Ibu, ayolah kita salat bersama-sama. Dah salat. Pejam matanya. Agak 2 minit. Dah selesai salat. Jadi ketika tanya, dah salat ni. Pada sama dengan kita, duduk dengan kita dari jam 11 sampai jam 1, sampai masuk waktu zuhur. Kita salat je. Salat aja lah ustaz, lagi kami dah siap salat. Bila salat? Padanya sama je kita. Bila buya salat? Tadi kami diam sebentar tadi, salat kami. Itu nak salat pakai rukuk, pakai tagak. Hendak kami itulah salat kami, kata dia. Ada di kita, ada tu. Di daerah kita, di Riau ada, di Sumatera Barat ada. Jadi nak pakai rukuk, nak pakai tagak dah. Apalah ponek-ponek rukuk tagak nan disembah itu je katanya lah. Gitu. Dalam kajinya kalah ngaji awak katanya. Untuk apa panek-paneknya? Duduk tagak rukuk, duduk tagak sujud, kan panek tu kecil lah. Apa payah-payahnya? Salat tu kan li zikri, kata dia. Jadi ada ayat Allah dalam Al-Quran, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Yang namanya semayang kan mengingat Allah. Kita ketika salat tu ingat Allah. Lah semayang waktu mah, kata dia. Mak parah kajinya tu. Jadi kaji kami kecilnya tak sampai ke isi. Kami kulit ke kulit aja. Cuman jaleh dek kami, kata dia. Apa jaleh kau pak, kata buya, kata. Iya ni. Siapa nan disembah, apa nan buah sambah, kemana menghadap sambah, siapa nan menyembah. Tu 3 tu dia tu. Jadi yang disembah Allah, yang menyembah manusia, alat sembah salat, katamu. Tak beda kaji awak buya, katanya. Tu ada di kita tu. Ada. Masih ada. Ramai juga jemaah. Jadi tak perlu pakai semayang-semayang apa tu, tak perlu salat, itu tak perlu. Cukup masuk waktu, ada ajak jemaah picam tu salat. Nabi lah dijamin masuk surga sampai bengkak kaki Rasulullah. Dalam riwayat hadis sampai bengkak kaki Nabi. Sampai didatangi Aisyah, ya Rasulullah, bukannya engkau sudah dijamin masuk surga? Bukannya engkau sudah dijamin masuk surga, ya Rasulullah? Kenapa engkau sampai bengkak kaki engkau melaksanakan salat, ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Inni uhibbu abdan syakura. Aku ini ingin diberikan golongan, dimasukkan ke dalam golongan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Jadi kita salat tu tanda kita bersyukur kepada Allah. Kita berbakti kepada ibu bapa karena kita bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapa kita. Kan itu dalam kajian kita, bahawa kita salat itu berterima kasih kepada Allah. Allah ciptakan kita. Kita berbakti kepada ibu bapa, itu tanda kita bersyukur kepada ibu bapa yang telah membesarkan kita. Lanyo gadangan awak, lanyo sekolahkan kita, dan nikahkannya kita dengan orang lain. Apa hari ini cara membalasnya? Berbuat baiklah kepada ibu bapa kita. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Kemudian khasatil awqat. Kenapa dikhususkan pertanyaan Allah tadi di waktu subuh? Kenapa kok di waktu subuh bertanya? Fa inna asyraful awqat, bahwa sesungguhnya waktu yang paling mulia adalah waktu subuh. Jadi ada 5 salat yang paling besar pahalanya adalah subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang paling besar subuh. Yang paling besar lagi subuh itu adalah subuh di hari Jumat. Itu yang paling besar. Subuh di hari Jumat, itu pahala yang paling besar itu. Jadi bisa kita memanfaatkan subuh di hari Jumat, itu satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi waktu subuh Sabtu, subuh Ahad, subuh Isnin, subuh Selasa, yang paling mulia adalah subuh di hari Jumat. Maka dikhususkan Nabi membaca ayat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah.
Kenapa? Karena mengkhususkan daripada subuh hari Jumat itu. Jadi kalau dalam kitab Irsyadul Ibad kita baca, di subuh Jumat ini hewan-hewan pada menangis. Hewan menangis, kambing menangis, ayam menangis, kucing menangis. Yadhunnun, mereka itu menyangka bahwa hari kiamat jatuh pada hari itu. Jadi subuh ni hewan-hewan menangis itu. Kenapa? Mereka beranggapan kiamat akan jadi pada hari itu. Kita tak menangis karena menurut kita kiamat belum jadi, belum jatuh kiamat, belum akan terjadi kiamat. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta, sehingga masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Lagi ada orang di dunia ini mengucapkan kalimat Allah, maka kiamat itu belum akan terjadi di dunia ini. Jadi begitu kita yakin kita. Selagi ada orang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Jadi oleh karena itu menurut zikir tariqah Naqsyabandi, zikir yang paling tinggi itu adalah zikir menyebut kalimat Allah. Allah, Allah, Allah. Itu zikir yang paling bagus dalam tarikat Naqsyabandi. Tapi menurut Imam Ibn Taymiyah, kata Ibn Taymiyah tak boleh zikir menyebut nama Allah saja. Mesti harus diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Tak boleh menyebut nama Allah saja. Padahal Nabi mengatakan tu, takkan terjadi kiamat di dunia selagi ada orang mengucapkan kalimat Allah. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran apa? Wattabtil ilaihi tabtila. Disebut wazakir. Apa dalam ayat Allah disebutkan, di dalam ayat Al-Quran disebutkan wasmi rabbika bukratan. Bismi, dengan, dan ingatlah dan sebutlah dengan nama Allah, wa tabattal ilaihi tabtila. Dalam ayat di situ disebutkan sebut nama Allah. Yang nama Tuhan engkau, Tuhan engkau, Tuhan kita siapa? Ya Allah. Ya kita menyebut nama dengan nama Allah. Jadi bolehkah berzikir dengan menyebut nama Allah? Boleh. Dengan nama Allah saja kita sebut boleh. Allah, 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 boleh, tidak mengapa. Kemudian hikmah daripada hadis ini, fal farhu was sururu bihadhil awqat. Maka waktu yang paling mulia adalah waktu salat subuh. Maka baginda Nabi mengkhususkan waktu subuh ni dalam sebutan. Kemudian Allah mengkhususkan juga waktu subuh itu waktu yang berkah, dan disebutkan pula di hadis ini. Jadi malaikat yang naik ke atas tadi langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir salatul lail wa yafrughu minha wa yalbisul ahsanu siyabih wa yajlisu ala ahsani firashih. Kemudian orang-orang yang ditanya, orang-orang yang ditengok oleh para malaikat ni adalah orang-orang yang setelah selesai solat malamnya, kemudian ia persiapkan dirinya memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, pakaian yang cantik, datang dia ke masjid, wa yajlisu ala ahsani firashih, kemudian ia duduk di tempat yang bagus pula. Jadi kalau kita datang pertama, ambil posisi saf yang pertama, jangan saf yang kedua. Ambil saf pertama, kemudian dah penuh saf pertama, saf kedua. Begitulah sewajarnya dianjurkan oleh para ulama. Kemudian apa manfaat daripada hadis ini? Bahawa al-ilmu bihubbil malaikatan lana, bahawa para malaikat pun ada ditugaskan untuk kita. Jadi bukan untuk Nabi saja, Jibril kan untuk Nabi. Ternyata ada malaikat yang ditugaskan untuk kita. Maka ini menurut sebagian pendapat ahli sunnah wal jamaah, bahawa malaikat dengan manusia mana yang paling mulia? Mana yang paling mulia, malaikat atau ke manusia? Dalam satu kaul malaikat, karena malaikat tak memiliki dosa. Tapi dalam pendapat ini mengatakan yang mulia adalah manusia, karena malaikat diutus untuk manusia. Tapi manusia yang mana? In ata'allah, kalau dia taat kepada Allah, dia lebih mulia daripada malaikat. Wa in ma'siyatan lillah, tapi kalau dia berbuat maksiat kepada Allah, maka dia lebih hina daripada hewan. Itu dia. Jadi makhluk yang paling hina apa? Hewan. Kalau maksiat kita, berarti kita lebih hina daripada hewan. Tapi kalau kita berbuat taat kepada Allah, kita lebih mulia daripada malaikat. Assalamualaikum, mana awak lebih mulia dari malaikat ke atau sama je binatang? Atau awak yang menjawab itu ya?
Nak lebih sama nuduh orang tu dah. Kalau si anu tu, you agak sama je binatang nampak ustaz. Tapi kalau ambo malaikat ustaz. Tak bisa. Kita tak bisa menilai orang. Yang menilainya adalah kita. Ma'rifatun tarfi'ah lil ummah ala ghairiha. Kemudian faedah hadis ini, bahawa nampak betul bahawa sesungguhnya kita dikhususkan perhatiannya oleh Allah. Dikhususkan orang-orang yang salat, dikhususkan perhatiannya oleh Allah, dan itu bagian daripada nikmat. Nikmat itu, nikmat. Ternyata kita masih diperhatikan malaikat, kita masih dilihat oleh malaikat, kita masih dicatat oleh malaikat. Itu tanda nikmat-nikmat daripada Allah. Maka oleh karena itu berusahalah setiap catatan-catatannya para malaikat itu mendapatkan catatan yang bagus. Catatan yang bagus itu pula lah nanti yang akan kita terima nanti di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi hadis ini memberikan kepada kita bahawa kita dalam waktu subuh itu diperhatikan oleh para malaikat. Malaikat pun dia mengadu kepada Allah bahawa kita telah melakukan amalan saleh. Jadi bagaimana kami meninggal, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Aku meninggalkannya dalam keadaan mereka sedang melaksanakan salat, dan kami pun mendatanginya kemarin, mereka pun sedang dalam keadaan salat. Jadi jangan sampai kita tinggalkan salat. Kalau salat kita tinggalkan, berarti tak dapatlah kita bagian daripada hadis ini. Usahakan kita tetap dalam keadaan salat. Salat, terus salat. Subuh apalagi. Karena malaikat yang ditanya ini di waktu subuh. Maka waktu subuh ini waktu yang mulia, waktu yang berkah. Waktu berkah, waktu mulia, jangan sampai kita meninggalkannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan alasannya kenapa waktu subuh. Karena waktu subuh itu adalah waktu yang qasamil arzak. Waktu yang Allah membagi rezeki untuk kita. Jadi dalam seminggu Allah mengatur rezeki untuk kita di hari Jumat. Jadi rezeki kita untuk minggu ni dah ada takarannya ni Bapak Ibu. Jadi dalam minggu ni dah ada takaran rezeki kita. Rezeki Bapak Ibu dalam minggu ni umpamanya 10 juta. 10 juta itulah yang akan Bapak Ibu habiskan selama di minggu ini. Apakah bisa berkurang? Bisa. Bimaksiatillah tunaqsul rizqa. Dengan maksiat kepada Allah akan mengurangi rezeki. Dari 10 juta tadi bisa berkurang jadi 9. Bisa berkurang jadi 7 karena kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kan rezeki untuk satu minggunya. Untuk rezeki setiap harinya kapan? Allah mengatur rezeki hamba setiap harinya itu di waktu subuh. Jadi di waktu subuh inilah dibagi rezeki. Oh, sebulan hari ini cukuplah rezeki untuk dia 1 juta saja. Macam mana pun nak mengoke bakojo nakkan lebih dari 1 juta tu dapat dah waktu tu. Takkan bisa kita. Apapun yang nak kita buat takkan bisa lebih dari 1 juta. Karena itu sudah ditetapkan di awal waktu subuh. Tapi untuk 1 minggu ke depannya itu ditetapkan setiap hari Jumat setelah selesai solat Jumat. Maka setelah selesai solat Jumat, yang sudah pergi Jumat ke masjid jangan cepat-cepat balik pulang. Jangan. Min musalla kun musri'a bi ghairi zikri wad du'a. Apabila kalian telah selesai solat Jumat, fala maka janganlah kalian tinggalkan masjid kalian dalam keadaan musri'a, cepat, bi ghairi zikri wad du'a, tanpa memakai zikir dan doa. Amalkan zikir dulu, doa dulu. Doa minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman rahiba, siapa yang dia tidak melakukan itu, maka dia telah melakukan suatu kerugian, dan kerugian itu semestinya dia mengetahuinya, tapi kadang bagi orang yang tak sadar dia tidak mengetahui kekurangan daripada itu.